sejahtera, perkenalkan saya Herliani AP Butar-Butar dengan NIM A1A323053. Di sini saya akan memaparkan analisis jurnal. Jurnal yang pertama itu mengenai peran etika bisnis UMKM dalam berinovasi. Karya Tita Ramawati dan kawan-kawan menitik beratkan pada pemberdayaan dan edukasi pelaku UMKM perempuan di bawah naungan Kube Wanita UMKM Pamulang. Penulis menegaskan bahwa etika bisnis bukan hanya teori normatif, melainkan juga alat praktis untuk membangun daya saing dan inovasi usaha secara berkelanjutan. UMKM dinilai sebagai pilar utama ekonomi nasional yang keberadaannya berperan vital dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan memahami dan menerapkan etika bisnis terutama di era pemasaran digital saat ini. Sebagai pelaku UMKM di Pamulang telah memanfaatkan platform seperti Shopee, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Google dan GoFood untuk menjual produk mereka. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran etika seperti promosi yang tidak jujur, manipulasi tampilan produk, serta ketidaktransparan terhadap kualitas. Hal ini menjadi refleksi bahwa digitalisasi tanpa etika justru berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen. Oleh sebab itu, kegiatan edukasi yang dilakukan oleh tim dosen Universitas Pamulang menjadi sangat relevan. Melalui metode ceramah, diskusi, praktik langsung, dan pendampingan pelaku UMKM dilatih agar memahami makna kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Jurnal ini menunjukkan bahwa etika bisnis memiliki hubungan erat dengan inovasi. Inovasi yang dimaksud bukan hanya menciptakan produk baru, tetapi juga menemukan cara-cara baru dalam berinteraksi dengan konsumen secara lebih jujur dan berintegrasi. Penerapan etika bisnis mendorong pelaku UMKM untuk bersaing secara sehat, menjaga kualitas produk, serta membangun citra usaha yang kredibel di mata masyarakat. Melalui praktik bisnis yang etis, pelaku UMKM dapat meningkatkan reputasi usaha dan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlangsungan ekonomi lokal. Salah satu keunggulan jurnal Ramawati adalah sifatnya yang aplikatif, yang berbasis pengabdian masyarakat. Penulis tidak hanya membahas etika bisnis secara teoritis, tetapi juga menunjukkan penerapan dalam konteks nyata di lapangan. Dengan mengangkat studi kasus Kube Wanita UMKM Pamulang, artikel ini berhasil menggambarkan bahwa pendidikan etika bisnis memiliki dampak langsung terhadap perubahan pelaku-pelaku usaha. Mereka menjadi lebih sadar pentingnya kejujuran dalam promosi, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap konsumen. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara etika bisnis, inovasi, dan pembangunan ekonomi inklusif. Jurnal ini masih bersifat praktis dan deskriptif, fokusnya lebih pada kegiatan pemberdayaan dan hasil edukatif, bukan analisis. Jurnal yang kedua itu tentang etika bisnis dalam ekonomi digital, studi kasus penerapan prinsip kejujuran pada platform e-commerce UMKM di Indonesia. Prinsip kejujuran sebagai inti dari etika bisnis di era transformasi digital. Ia berangkat dari pandangan bahwa digitalisasi telah menciptakan laskar baru dalam dunia bisnis, di mana kecepatan dan efisien menjadi keunggulan, tetapi di sisi lain menimbulkan krisis etika dan moralitas. Dalam konteks e-commerce, misalnya banyak pelaku usaha tergoda untuk manipulasi informasi produk, menggunakan ulasan palsu, atau melakukan iklan menyesatkan demi keuntungan cepat. Toro berpendapat bahwa praktik semacam itu bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem digital itu sendiri. Melalui pendekatan kualitatif, studi kasus penerapan pelaku UMKM di platform seperti Shopee dan Tokopedia menemukan bahwa pelaku usaha yang menjunjung nilai kejujuran dan amanah justru memiliki hubungan jangka panjang yang lebih baik dengan pelanggan. Kejujuran bukan hanya kewajiban moral, tetapi strategi bisnis jangka panjang yang efektif dalam membangun loyalitas konsumen dan reputasi positif. Salah satu aspek penting yaitu integritas nilai-nilai etika bisnis Islam. Imam Toro menekankan bahwa nilai religius seperti amanah dapat menjadi panduan moral bagi pelaku usaha di ruang digital yang penuh godaan dan tekanan persaingan. Ia memandang kejujuran tidak hanya sebagai norma sosial, melainkan juga bentuk ibadah dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, bisnis dijalankan secara etis bukan hanya menghasilkan keuntungan material,
tetapi juga membawa berkah moral dan sosial. Analisis Imantoro juga menyikapi sisi lain dari dunia e-komentar yang sering diabaikan, yaitu tekanan sistemik yang diciptakan oleh algoritma platform digital. Dalam sistem yang kompetitif, algoritma seringkali mendorong pelaku usaha untuk memprioritaskan angka penjualan dan ulasan positif. Kondisi ini memunculkan dilema etis. Pelaku usaha merasa terdorong untuk mengadopsi taktik manipulasi demi bertahan. Namun, Imantoro menilai bahwa justru di tengah tekanan seperti itulah kejujuran menjadi tindakan moral yang revolusioner. Pelaku UMKM yang menolak ikut arus manipulasi menunjukkan keberanian etis dan integrasi yang tinggi. Mereka tidak hanya menjaga reputasi pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkeadilan. Yang menggabungkan teori etika bisnis modern seperti values holistik antara moralitas universal dan kearifan lokal. Pendekatan ini memperkuat pandangan bahwa etika bisnis bukanlah konsep barat yang terpisah dari nilai-nilai keagamaan, tetapi dapat disinergikan dalam konteks sosial Indonesia yang religius. Imantoro bahkan mengusulkan perlunya regulasi dan pelatihan etika bisnis yang kontekstual bagi UMKM agar mereka memiliki panduan moral yang jelas dalam bersaing secara sehat di dunia online. Sekian hasil dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.